Maaf ya, Jambil Ali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil huda wa dinillahu ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang, yakni dengan adanya nur iman dan Islam. Yang kami hormati kepada guru kita, dosen Bapak Gunawan Istiono selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan baik jasmani dan rohaninya dan diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Allahu ya'lamu bi asma'ikum wa antum tukrimuna 'indallah. Baik, demi mempersingkatnya waktu, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan poin-poin yang akan disampaikan oleh para pemakalah pada hari ini. Poin yang pertama yaitu tentang kekurangan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh saudari kita Lili, Mizena, dan saudari Dikman. Sedangkan kelebihan dari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan akan disampaikan oleh Mizena dan Aisyah. Sedangkan tantangan dari KTSP akan disampaikan oleh saudari Ima dan saudari Hesti. Sedangkan yang terakhir ialah tentang ancaman KTSP itu sendiri yang akan disampaikan oleh saudara Ibrahim. Baik, kepada pemarit pertama dipersilahkan untuk menyampaikan poin-poinnya yang Baik, saya Mizina Gusnaini. Di sini saya akan menyampaikan poin mengenai kelebihan dari KTSP. Sebelum masuk kepada kelebihannya, kita mengulas sedikit KTSP. KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisien dan efektivitas kinerja sekolah, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Kelebihannya yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia yang sentralistik, tidak melihat kepada situasi nyata di lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Sekolah dan satuan pendidikan hampir tidak diberi kewenangan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik secara aktual. Sebagai contohnya, bahwa pendidikan yang ada di kota sangatlah berbeda dengan pendidikan di daerah desa, baik dari segi fasilitas maupun lingkungannya. Kemudian, pendidikan yang ada di lingkungan pesisir pantai berbeda pula dengan pendidikan di lingkungan pegunungan atau di daerah dataran tinggi. Oleh karenanya, kurikulum sebelumnya yang bersifat sentralistik menjadikan beban pada sekolah, terutama guru yang melaksanakan implementasi kurikulum, dan peserta didik tidak bisa mengembangkan kemampuan diri dan keunggulan khas yang ada di daerahnya.
Dengan kehadiran KTSP yang mendorong otonomi daerah, sekolah, dan komite sekolah bersama-sama merumuskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi lingkungan. Kemudian, yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Dengan bertolak pada panduan KTSP, sekolah diberi kebebasan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah, sehingga dapat mengakomodasikan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Karenanya, masing-masing sekolah lebih tahu tentang situasi dan kondisi satuan pendidikannya. Kemudian, kepala sekolah dan guru diberikan otonomi yang lebih besar dalam mengembangkan kurikulum, dengan tetap memperhatikan karakteristik KTSP. Dan dalam KTSP hanya dideskripsikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru sendiri yang harus menentukan indikator dan materi pokok pelajaran. Kemudian disesuaikan dengan situasi daerah dan minat peserta didik. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Berikutnya akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu Siti Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Halo, pemateri ada? Ada. Oh, baik, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk sebentar. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu KTSP kemungkinan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel pada kebutuhan siswa. Jadi, kemungkinan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan dan menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wina Sanjaya bahwa KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu serta mengakses kepentingan daerah. Hal ini berdasarkan salah satu prinsip KTSP yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Misalnya, sekolah yang berada di sekitar areal pariwisata dapat lebih memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran bidang wisata, dan lainnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih dari 20%. Yang kelima yaitu KTSP memberikan peluang yang luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dalam kebutuhan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya atas saudari Aisyah. Memasuki materi berikutnya yaitu tentang kekurangan dari KTSP yang akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Lili Eviana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya adalah kekurangan KTSP. Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihan, tapi memiliki juga kelemahan-kelemahannya.
Karena sebagai konsekuensi logis dari penerapan KTSP ini, setidak-tidaknya terdapat beberapa kelemahan dalam KTSP maupun penerapannya. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu, yaitu KTSP, baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling arjen bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium, serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP. Banyaknya fasilitas sekolah yang rusak sampai bangunan yang roboh menambah panjang daftar kelemahan implementasi KTSP di lapangan. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat tercapai secara menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP juga secara nasional targetnya tidak yang hendak dicapai paling lambat tahun 2009 tidak memungkinkan untuk dicapai. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Berikutnya akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu saudari Mizena. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan pada guru. Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP akan menambah persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidakpastian sekolah, berganti kurikulum, KTSP juga mengancam pendapatan para guru. Sebagaimana diketahui, rekomendasi BSNV terkait pemberlakuan KTSP tersebut berimplikasi pada pengurangan jumlah jam mengajar. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah jam mengajar para guru. Akibatnya, guru terancam tidak memperoleh tunjangan profesi dan fungsional. Kemudian, kelima, kepemimpinan kepala sekolah yang kurang demokratis dan kurang profesional berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat yang diwakilkan oleh dewan atau komite sekolah dalam merumuskan KTSP. Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam hal ini, dewan atau komite sekolah dalam penyusunan KTSP menyebabkan pengembangan kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan hingga akhirnya sekolah mengcopy paste saja dokumen KTSP yang sudah jadi. Alhasil, penerapan KTSP pun tidak dapat maksimal. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas saudara Mezena atas pemaparannya. Berikutnya akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Kang Lukmanul Fatah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kekurangan dari Mutilas yang keenam adalah kurangnya pembinaan dan sosialisasi KTSP di tingkat kecamatan. Jadi sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa sosialisasi KTSP yang kurang serta pembinaan kurang serius ini di tingkat cabang dinas pendidikan kecamatan. Jadi menyebabkan terhampa pemahaman guru dalam implementasi KTSP di sekolah. Bahkan masih banyak sekolah yang hingga hari ini dokumen KTSP-nya belum disahkan oleh pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan Kota. Jadi kurangnya arahan dari kecamatan.
Yang ketujuh, keterlambatan sosialisasi standar penilaian serta keterlambatan cetakan rapor siswa berdampak pada kesalahan dalam penulisan laporan pendidikan siswa. Ketika pemerintah menurunkan kebijakan untuk melaksanakan KTSP, timbul keresahan di sana-sini, khususnya pada guru. Hal ini disebabkan karena pedoman penyusunan dan pengembangan KTSP belum seluruhnya rampung disiapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah standar penilaian. Keterlambatan sosialisasi penilaian ini menyebabkan beberapa sekolah salah menuliskan dalam nilai pada buku rapor. Sebagian sekolah masih menggunakan rentang nilai 1-10, padahal di KTSP ini sudah menggunakan rentang nilai 1-100. Nah, keterlambatan pencetakan rapor ini terdapat di kasus salah satu kota Bandung, menyebabkan guru terutama guru kelas 1 ini harus ekstra menulis ulang nilai rapor. Rapor sementara dulu baru rapor asli. Di suatu sekolah terjadi kasus bahwa rapor asli baru diterima pihak sekolah pada semester 2. Nah, dibarengi dengan pemberian fotokopi buku, pedoman penilaian. Dengan demikian terjadi perubahan nilai rapor dari rentang nilai 1-10 menjadi rentang nilai 1-100. Nah, dengan pembulatan yang berakibat pada kebingungan orang tua murid, hal ini berdampak pula pada kepercayaan orang tua murid terhadap sekolah, yang pada akhirnya kinerja sekolah dinilai kurang baik. Nah, beberapa faktor kelemahan di atas harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar pemberlakuan KTSP ini tidak hanya akan menambah daftar persoalan-persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Jika tidak, maka pemberlakuan KTSP hanya akan menambah daftar makin carut-marutnya pendidikan di Indonesia. Ya, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya. Berikutnya akan memasuki materi tentang tantangan dari KTSP sendiri yang akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu saudari Ima. Kepadanya dipersilahkan. Untuk poin pertama, ST dulu ya. Baik. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi berikutnya yaitu tantangan untuk KTSP. KTSP merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pendidikan. Dan dalam setiap inovasi selalu saja terdapat tantangan di dalamnya. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan KTSP ini sangat kompleks. Namun secara umum tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, pengembangan KTSP perlu didukung oleh iklim pembelajaran yang kondusif bagi terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan tertib, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan, atau bisa disebut enjoyable learning. Iklim yang demikian akan mendorong pembelajaran yang menekankan pada learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk berkarya, learning to be, belajar untuk berkembang utuh, dan learning to live together. Dengan learning to live together ini akan menjadi modal bagi manusia untuk dapat hidup bersama, hidup bersosialisasi, diperlukannya kunci tersebut agar dapat menjalani kehidupannya dalam hal bersosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Suasana tersebut akan memupuk tumbuhnya kemandirian dan berkurangnya ketergantungan di kalangan warga sekolah, tidak hanya bagi peserta didik, melainkan bagi guru dan pimpinannya. Yang kedua yaitu KTSP yang memberikan otonomi luas kepada sekolah. Perlu disertai seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban yang relatif tinggi untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi luas, juga memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat. Sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan prima yang berusaha untuk memuaskan pengguna jasa, atau bisa disebut customer
satisfaction. Dalam hal ini peserta didik dan orang tua murid. Baik, pembahasan berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Berikutnya akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Ima atau Siti Iklimah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu pelaksanaan KTSP 2013 ini memerlukan sosok kepala sekolah yang profesional. Sebagaimana kita tahu, keberhasilan suatu sekolah atau suatu organisasi itu bisa dilihat dari bagaimana pemimpinnya itu menjalankan sekolahnya, bagaimana dia bisa berhasil memanage apa yang ada di sekolahnya. Karena memiliki kemampuan manajerial yang handal dan serta demokratis dalam setiap pengambilan keputusan itu akan berpengaruh kepada sekolah itu. Nah, di sini bahwa salah satu penyebab makin menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurangnya profesional kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah sebaiknya melakukan perubahan dan dalam hal pengangkatan kepala sekolah, melakukan evaluasi apakah kepala sekolah ini layak untuk dijadikan kepala sekolah atau tidak. Dari yang berorientasi pada pengalaman kerja, ketika menjadi guru menjadi orientasi kemampuan dan keterampilan secara profesional. Jadi, keberhasilan KTSP ini juga berpengaruh sama kepala sekolah. Apakah dia layak menjadi kepala sekolah untuk memimpin atau enggak. Jadi, bisa dilihat lagi, dia berpotensi untuk memajukan sekolahnya atau tidak. Lalu yang poin keempat adalah, dalam pengembangan KTSP, wujud partisipasi masyarakat dan orang tua murid tidak hanya dalam bentuk finansial. Jadi, jangan sampai kita sebagai orang tua nanti jangan hanya mengandalkan dengan finansial, tapi kita juga harus ikut serta memperhatikan apakah sekolah ini bisa membuat anak-anak kita menjadi berkembang atau tidak untuk kedepannya. Karena kesadaran pada masyarakat dan orang tua harus didukung oleh semua pihak. Keberhasilan sekolah adalah kebanggaan bagi masyarakat, dan untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang harmonis. Lalu yang poin terakhir yaitu KTSP menuntut kinerja sekolah, terutama guru, dalam implementasinya. Oleh sebab itu, guru harus senantiasa mengembangkan kemampuannya dan keterampilan profesionalismenya. Dalam keberhasilan KTSP ini juga, guru harus selalu mengupgrade apa yang dia punya. Sebagaimana sekarang itu sudah berkembangnya zaman, maka sebagai guru harus memperhatikan apa yang sedang tren saat ini atau kalian-kalian yang harus dikembangkan. Baik, untuk poin saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, berikutnya yaitu tentang ancaman dari KTSP itu sendiri, yang akan disampaikan oleh saudara Ibrahim, yaitu saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kurikulum tingkat satuan pendidikan membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yakni kebergantungan pada birokrat atau pegawai yang bertindak secara birokratis. Sedangkan yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP memerlukan kepala sekolah yang handal dalam membangunkan kurikulum, dalam menjalani sistem pengajaran, karena dibutuhkan kreativitas profesional yang memiliki kemampuan manajerial yang handal. Artinya, dalam KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan di sini membutuhkan seorang kepala sekolah yang bisa mengatur dalam segala sesuatunya itu dengan benar. Baik itu dalam mengembangkan kurikulum dan menjalankan sistem pengajaran itu sendiri. Sedangkan yang ketiga itu yaitu tentang kelebihan implementasi kurikulum, tergantung pada faktor penentu, seperti peningkatan kualitas guru, seperti contoh, melakukan pelatihan, pendampingan, dan kegiatan kolaboratif atau kerjasama yang baik. Sedangkan yang keempat yaitu rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau yang disebut dengan KI dan KD. Dalam kurikulum 13 atau Kurtilas mengandung kelemahan-kelemahan dari sisi substansi dan logika, sehingga
berpengaruh kepada indikator-indikator kompetensi dasar dan penyusunan bahan ajar. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima ialah ditiadakannya teknologi informasi dan komunikasi karena bukan sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai media pembelajaran. Artinya, teknologi informasi dan komunikasi di sini dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, teknologi informasi dan komunikasi ini di sini ditempatkan sebagai bahan atau alat dalam proses belajar mengajar, bukan sesuatu yang harus disampaikan kepada peserta didik kita. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Berikutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan.